Bab 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, di dalam kursus yang saya pertama sebagai pendahuluan, saya terangkan kepada saudara-saudara bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk menumbangkan imperialisme tidak boleh lain daripada bersifat mempersatukan segenap tenaga-tenaga revolusioner yang ada di masyarakat kita. Saya jelaskan pada waktu itu sebabnya. Sebabnya ialah bahwa kita berhadapan dengan imperialisme Belanda itu berlainan sifat daripada misalnya imperialisme Inggris. Manakala imperialisme Inggris adalah terutama sekali satu imperialisme perdagangan. Yang saya maksud adalah terutama imperialisme Inggris yang datang di India. Maka imperialisme Belanda yang datang di Indonesia terutama sekali adalah satu imperialisme daripada finance capital. Finance capital yaitu kapital yang ditanamkan di sesuatu tempat berupa perusahaan-perusahaan. Oleh karena finance capital Belanda ini membutuhkan buruh murah, sewa tanah murah, maka akibat daripada finance capital di Indonesia ialah power sharing daripada rakyat Indonesia. Dan oleh karena rakyat Indonesia sesudah berjalannya finance capital ini berpuluh-puluh tahun menjadi satu rakyat di segala lapangan verpauperiset. Tadi saya terangkan kepada saudara-saudara untuk mencangkup backgrip semua rakyat yang verpauperiset ini saya telah mempergunakan istilah marhen. Saya ulangi, oleh karena akibat daripada finance capital ini ialah bahwa rakyat Indonesia ini di segala lapangan verpauperiset menjadi rakyat marhai di segala lapangan, baik lapangan proletar maupun lapangan yang tidak proletar. Maka untuk menumbangkan imperialisme Belanda itu, kita harus memakai jalan lain daripada misalnya rakyat India memperjuangkan kemerdekaannya. Rakyat India masih memiliki satu nasional borjuis. Bahkan pada pertengahan atau bagian kedua daripada abad ke-19, borjuis nasional India ini hendak naik benar-benar. Sehingga nasional borjuis India inilah sebenarnya yang menjadi tenaga motoris daripada gerakan rakyat India menentang imperialisme Inggris itu. Berwujud gerakan Swadesi di lapangan ekonomi dan di lapangan politik gerakan Satyagraha. Kita yang segenap zaman pre atau pra-imperialisme memiliki bibit-bibit nasional borjuis, tetapi yang oleh proses imperialis di segala lapangan verpauperiset sehingga menjadi rakyat marhain. Kita tak dapat menjalankan cara perjuangan sebagai yang dijalankan oleh rakyat India itu. Maka butsep kepada kita ialah mempersatukan segenap tenaga revolusioner yang ada di dalam rakyat Indonesia, yang verpauperiset itu, baik yang proletar maupun yang bukan proletar. Sehingga butsep perjuangan kita di Indonesia ialah butsep persatuan. Hal itu sudah saya terangkan kepada saudara-saudara pada kursus saya yang pertama. Dan memang dengan menyelenggarakan persatuan dari segenap tenaga revolusioner itulah akhirnya kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat mengadakan proklamasi kita, dan juga dengan persatuan itu kita dapat mempertahankan proklamasi itu. Hanya di waktu-waktu yang sekarang ini persatuan itu terganggu, sehingga sewajibnya kita berikhtiar lagi untuk memperbaiki lagi keretakan-keretakan di dalam tubuhnya bangsa Indonesia itu. Mempersatukan segenap tenaga revolusioner. Dan arti perkataan revolusioner pun di dalam kursus yang pertama sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara. Saya ulangi dengan singkat. Untuk bersifat revolusioner, tak perlu dari golongan proletar,
tak perlu dari golongan demokrasi formil, tak perlu dari golongan sosialis. Sosialis dalam arti yang luas. Revolusioner adalah tiap-tiap orang yang progresif menghantam kepada imperialisme. Revolusioner adalah tiap-tiap orang yang hendak mengakhiri kolonialisme dan hendak mengadakan kemerdekaan nasional. Oleh karena itu adalah progresnya sejarah. Tidak perlu seorang proletar, sebab yang bukan proletar bisa juga revolusioner. Sebaliknya, ada contoh proletar tidak revolusioner, tidak perlu demokrasi formil, sebab orang yang tidak berdemokrasi formil bisa revolusioner. Tidak perlu berangan-angan atau dari golongan sosialis dalam arti yang luas, sebab ada yang sosialis tetapi tidak revolusioner. Ada yang bukan sosialis tetapi revolusioner, sosialis dalam arti yang luas. Di dalam kursus saya yang pertama hal ini tidak saya kemukakan kepada saudara-saudara. Tapi sosialis seperti waktu saya membuat kuliah di Yogyakarta, saya terangkan bahwa perkataan sosialis saya ambil dalam arti nama kumpulan Versamelnam dari semua aliran-aliran yang menghendaki masyarakat sama rasa, sama rata. Dus ya sosialis demokrat, ya anarkis, ya komunis, ya utopis sosialis, ya religius sosialis. Semuanya saya cangkup dengan satu perkataan, sosialis. Saudara-saudara, konklusi daripada kursus saya yang pertama tadi sudah saya katakan. Bootstrap yang diberikan sejarah kepada kita ialah persatuan mempersatukan segenap tenaga. Bukan saja untuk menumbangkan imperialisme, tetapi juga untuk mempertahankan negara yang kita dirikan dan yang hendak ditumbangkan kembali oleh imperialisme itu. Maka berhubungan dengan itulah timbul pertanyaan kepada segenap rakyat Indonesia tatkala rakyat Indonesia hendak mengadakan kemerdekaan nasional. Apakah negara yang hendak didirikan itu harus diberi satu dasar yang di atas dasar itu segenap rakyat Indonesia dipersatupadukan? Apa tidak? Dan dijawablah ialah, ya, perlu dasar yang demikian itu, dasar pemersatu daripada segenap rakyat Indonesia. Sehingga sebagai saudara-saudara ketahui soal dasar ini menjadi pembicaraan di dalam sidang-sidang Dokuritsu Zumbi Chosakai yang bersidang sebelum kita mengadakan proklamasi jadi pertengahan tahun 1945. Dan di dalam salah satu sidang memakai Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita adakan. Dan kemudian Pancasila ini diterima di dalam Jakarta Charter. Kemudian sesudah kita mengadakan proklamasi diterima oleh sidang daripada pemimpin pertama daripada negara yang telah kita proklamasikan. Dasar negara yang kita butuhkan ialah pertama, harus satu dasar yang dapat mempersatukan. Kedua, satu dasar yang memberi arah bagi peri kehidupan negara kita itu. Katakanlah dasar statis, di atas mana kita bisa hidup bersatu, dan dasar dinamis ke arah mana kita harus berjalan, juga sebagai negara. Sebab, apa yang dinamakan negara saudara-saudara? Negara adalah tak lebih dan tak kurang daripada satu organisasi. Satu organisasi kekuasaan, satu organisasi. Tentang hal negara ini banyak sekali teori-teori. Apa negara itu? Ada teori yang mengatakan negara adalah satu hal yang sudah semestinya terjadi. Zonder maksud ini atau maksud itu. Dengan sendirinya, sesuatu bangsa mencapai negara. Teori ini di dalam sejarah manusia nyata telah dibantah.
Sebab di dalam sejarah manusia seringkali tampak bangsa-bangsa atau gerombolan-gerombolan manusia yang berjumlah banyak hidup tanpa negara. Ambillah misalnya kafilah-kafilah di Sentral Afrika. Mereka itu hidup mencari makan, membuat perumahan, hidup bersuami istri, tetapi tiada ikatan yang dinamakan negara. Ada juga yang berkata bahwa negara adalah penjelmaan daripada ide yang luhur sekali. Ya, ini masih harus ditanya. Ide itu ide apa? Hegel misalnya, salah seorang ahli falsafah yang besar berkata, "The state of instead is the totally guardian ide." Ya, boleh kita terima ini. Tetapi apa yang dinamakan ide, the thought will gelihat guardian ide. Ide yang terjelma, ini masih diminta jawaban lagi apa yang dinamakan ide. Saya sendiri berpendirian bahwa negara itu tak lain tak bukan ialah sebenarnya satu organisasi. Dan tegasnya satu organisasi kekuasaan, satu organisasi. Kita bisa mengadakan organisasi partai, dan partai itu dipimpin oleh segolongan manusia yang dinamakan Dewan Pimpinan. Demikian pula kita bisa mengadakan organisasi daripada seluruh manusia di dalam lingkungan bangsa yang bernama negara. Dan negara ini dipimpin oleh segolongan manusia yang dinamakan pemerintah. Pada hakikatnya tiada perbedaan antara dua hal ini. Partai dengan ia punya dewan pimpinan, negara dengan ia punya pemerintah. Pada hakikatnya partai mempunyai statuten, negara memakai undang-undang dasar. Partai mempunyai peraturan-peraturan rumah tangga, negara mempunyai organic written, hukum-hukum organik. Pada hakikatnya, basically, kata orang Inggris, tidak ada perbedaan di antara dua ini. Keterangan Karl Marx lebih lanjut lagi daripada ini. Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Kata Karl Marx, organisasi. Bahkan satu organisasi daripada sesuatu kelas untuk mempertahankan dirinya terhadap lain kelas. Karl Marx berkata bahwa di dalam sejarah dunia ini selalu ada dua kelas yang bertentangan satu sama lain. Di dalam sejarah manusia selalu ada dua kelas yang bertentangan satu sama lain. Ada kelas feodal yang bertentangan dengan kelas horigen, yaitu rakyat jelata yang ditindas oleh feodalisme itu. Sekarang ada kelas kapitalis dan kelas proletar. Selalu ada dua kelas. Maka kata Marx, negara adalah satu organisasi di dalam tangannya salah satu kelas ini untuk menindas kelas yang lain. Di dalam zaman feodal, negara adalah satu organisasi di dalam tangannya kaum bangsawan untuk menindas kaum horigen. Di dalam zaman kapitalisme, negara adalah organisasi di dalam tangannya kaum kapitalis untuk menindas kaum proletar. Ditindas artinya untuk menjalankan sesuatu yang cocok dengan kepentingan kelas kapitalis ini, tetapi tidak cocok dengan kepentingan kaum proletar. Teori ini ditarik terus oleh Marx dalam arti jikalau nanti ada revolusi kapitalis ini dengan alat kekuasaannya yang bernama negara. Dengan kaum proletar yang karena mereka itu mengorganisasikan dirinya dengan semboyannya. Proletariat Eller London Vernacular. Akhirnya dapat merebut negara atau alat kekuasaan yang tadinya di dalam tangan kaum kapitalis ini. Jikalau revolusi demikian itu telah terjadi, maka alat kekuasaan
yaitu negara yang tadinya di dalam tangan kaum kapitalis tersebut oleh kelas proletar, dan kelas proletarlah yang memegang alat kekuasaan yang dinamakan negara ini. Sesudah sesuatu revolusi sosial ini terjadi, alat kekuasaan yang dinamakan negara jatuh di dalam tangan kaum proletar. Maka berhubung dengan itulah apa yang dinamakan diktatur proletariat berjalan, dan bukan berjalan secara insidentil, tetapi berjalan secara historis. Sebab negara adalah pada hakikatnya alat kekuasaan di dalam tangan sesuatu kelas. Tadi di dalam tangan kaum kapitalis, sesudah revolusi proletar di dalam tangan kaum proletar. Dan alat kekuasaan ini dipergunakan oleh kaum proletar untuk menindas kaum kapitalis. Des, sifat daripada praktik alat kekuasaan yang sekarang ini adalah diktatur proletar. Nah, saya teruskan uraian mengenai Marx ini. Sesudah demikian bagaimana? Sesudah demikian kelas kapitalis ini karena dialat kuasai oleh diktatur proletar ini, maka lama makin lemah, makin lama makin surut proletar itu. Dan oleh karena tinggal hanya satu kelas, sebenarnya sudah tidak ada kelas lagi. Orang bisa bicara tentang kelas jikalau masih ada perbedaan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Karena ada perbedaan. Kalau tinggal cuma satu, itu bukan kelas lagi. Nah, kalau tinggal proletar saja, rakyat jelata saja, tidak ada kelas kapitalisnya, itulah oleh Marx yang dinamakan satu masyarakat tanpa kelas. Satu Klasol Matsepich, manusianya tetap ada, bahkan berkembang biak, tetapi masyarakat itu tidak mempunyai kelas loss. Dan oleh karena class loss, maka masyarakat itu menjadi state loss. Sebab, saya ulangi lagi, menurut teori Karl Marx, negara adalah organisasi di dalam tangan sesuatu kelas. Jikalau kelas itu juga tidak ada, maka organisasi sebagai organisasi tidak ada lagi, maka menjadi satu masyarakat yang stateless. Ini saya beritahu kepada saudara-saudara, agar supaya saudara-saudara mengerti istilah-istilah di dalam ilmu Marxisme. Klassless Matsepich dan stateless Matsepich. Dus, tidak ada lagi sesuatu golongan yang harus di-underdog, yang harus ditindas. Kalau ada dua kelas, ada satu golongan yang berkuasa, dan satu golongan yang harus ditindas. Fungsi negara hilang, fungsi negara sebagai alat kekuasaan hilang, ya obseter. Ada fungsi insinyur, ada fungsi guru, dan lain-lain sebagainya. Tetapi fungsi negara sebagai negara tidak ada lagi. Saya beri penjelasan kepada saudara-saudara tentang hal ini untuk mengerti bahwa kita, tatkala kita konspiran membentuk negara kita sebagai negara, kita harus mengerti bahwa negara itu adalah suatu hal yang dinamis. Kalau Marx berkata ini adalah alat kekuasaan, maka tadi saya berkata kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja yang statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi juga harus mempunyai tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat, bangsa dan negeri ini. Saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis, yang bisa menjadi lead star dinamis.
Late Star, bintang pimpinan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan daripada pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945. Dan sebagai tadi saya katakan, sesudah bicara, akhirnya pada suatu hari saya mengusulkan Pancasila. Dan Pancasila itu diterima masuk dalam Jakarta Charter. Masuk dalam sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dahulu harus mengerti ini. Media statis, late star dinamis. Kecuali itu kita sekarang lantas masuk kepada persoalan elemen-elemen apa yang harus dimasukkan di dalam media statis atau late star dinamis ini. Kenapa Pancasila? Mungkin dasar sila atau catur sila atau trisila atau saptasila. Kenapa justru 5 ini? Bukan kok 5 jumlahnya, tetapi justru ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Kenapa tidak tambah lagi atau dikurangi lagi beberapa? Kenapa justru kok 5 macam ini? Saudara-saudara, jawabannya ialah kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu late star dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada di jiwa Indonesia. Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya, kalau kita ambil elemen-elemen dari alam pikiran Eropa atau alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordati dengan jiwa kita sendiri. Tak akan bisa menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan late star dinamis. Harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul bahasa Inggrisnya appeal kepada jiwa kita. Kalau kita kasih late star yang tidak appeal kepada jiwa kita, oleh karena pada hakikatnya tidak berakar kepada jiwa kita sendiri, yang tidak bisa menjadi late star dinamis yang menarik kepada kita. Ini adalah satu soal yang susah, saudara-saudara. Apalagi bagi saudara-saudara pemimpin-pemimpin yang salah satu tugas daripada pemimpin itu harus bisa menggerakkan rakyat, bisa menarik pengikut-pengikut, tidak pandang saudara dari partai apa yang duduk di sini. Semuanya sebagai pemimpin ingin memimpin, ingin mempunyai golongan yang dipimpin yang bisa mengikuti dia, yang bisa diajak berjalan untuk memenuhi ini saja sudah susah, saudara-saudara. Banyak pemimpin yang kandas, tidak bisa menggerakkan rakyat, tidak bisa mengadakan pengikut banyak, oleh karena ia tidak bisa mengadakan appeal. Appeal yaitu ajakan, tarikan yang membuat si rakyat itu mengikuti dia pada panggilannya. Jikalau saudara baca mengenai hal ini, saya ini sedang mengupas hal late star. Baca mengenai hal ini, bagaimana cara kita menggerakkan rakyat. Dan bukan saja menggerakkan rakyat, tetapi kadang-kadang minta supaya mau berkorban, mau berjuang, mau membanting tulang,
pendek keinginan, tetapi kemauan untuk berjuang. Syarat-syarat ini apa? Kalau saudara-saudara baca kitab-kitab yang ditulis pemimpin-pemimpin yang berpengalaman tentang hal ini, saudara akan melihat bahwa hal ini tidak gampang. Baru sekedar hendak membangun di dalam hati rakyat keinginan itu gampang sekali. Keinginan kepada masyarakat yang kenyang makan, keinginan pada suatu masyarakat yang manis. Tiap-tiap orang bisa, asal bisa mengiming-imingi, membayang-bayangkan. Tetapi untuk mengumpulkan keinginan ini menjadi kemauan, menjadi tekad, bahkan menjadi kerelaan berkorban. That is another matter, lain hal. Kalau saudara baca kitab-kitab yang menganalisa hal ini, maka saudara akan menemui 3 syarat. Pertama, memang saudara harus bisa menggambarkan, mengiming-iming. Mari kita capai itu. Lihat, itu bagus. Lihat, itu indah. Lihat, itu lezat. Disitulah kebahagiaan. Pemimpin yang tidak bisa menggambarkan, melukiskan cita-cita, tidak akan mendapat hasil. Itu syarat yang pertama. Ia harus bisa melukiskan cita-cita. Di dalam sejarah dunia, saudara akan melihat bahwa pemimpin-pemimpin besar yang bisa menggerakkan massa, semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang bisa melukiskan cita-cita. Bukan saja di dalam lapangan politik, tetapi di dalam segala lapangan. Ambil nabi-nabi, yaitu pemimpin-pemimpin besar sekali. Semua nabi-nabi itu pandai benar melukiskan cita-cita. Katakanlah mengiming-iming. Misalnya Nabi Muhammad, kalau engkau berbuat baik, engkau masuk di sana. Malah digambarkan secara plastis, dilukis betul indahnya surga, nyamannya surga, nikmatnya surga. Bahkan ditulis di dalam firman Allah, Quran sendiri, di surga itu betapa amannya, indahnya, tidak ada terik matahari, semuanya enak, ada sungai-sungai, ada airnya itu jernih cemerlang, atau air susu, atau air madu, dan berkeliaran bidadari-bidadari di situ. Sehingga betul teriming-iming umat Islam itu ingin masuk di sana dengan melalui jalan kebajikan. Untuk mencapai itu, jalannya ialah bebajikan yang ada di dunia ini. Bagaimanapun bagusnya, kalah indahnya daripada itu. Ambil Nabi Isa. Kerajaan di dunia ini, bagaimanapun bagusnya, kalah bagus dengan kerajaan langit. Het Koninkrijk der Hemelen. Kerajaan langit dilukiskan di dalam jutaan kita sebagai lawan daripada kerajaan yang ada di bumi ini. Ambil pemimpin-pemimpin lain, bukan di lapangan agama, tetapi di lapangan politik, bahkan yang fasis atau yang sosialis. Fasis Hitler misalnya. Kok bisa sampai mendapat pengikut jutaan-jutaan dan pengikut yang fanatik-fanatik? Oleh karena ia pandai memasangkan light star-nya. Hitler berkata, jikalau ingin satu kerajaan yang lebih hebat daripada sekarang, jangan kerajaan sekarang ini kau terima. Bongkar. Kita harus mengadakan kerajaan yang ketiga. Das Dritte Reich. Reich yang pertama masih kurang bagus bagi kita, yaitu zaman Germantum, zaman baheula, zaman ceritanya Nibelungen yang di dalam puisi Jerman digambarkan sebagai zaman keemasan daripada Germantum. Dengan pahlawan-pahlawannya, misalnya Brunhild,
Kriemhild, Siegfried. Siegfried jago yang tidak tedas senjata, kecuali ada satu tempat di punggungnya yang tidak kebal. Karena pada waktu itu, ia mandi di air kebal, ada daun jatuh di atas punggungnya, sehingga bagian daun itu tidak terkena air kebal. Yang lain-lain kena air kebal. Zaman itu digambarkan oleh Hitler, belum, kurang besar, kurang bagus. Zaman itu digambarkan oleh pimpinan Kaisar Frederick the Great. Zaman itu ya besar, tetapi kurang besar bagi kita. Tidak, kita menghendaki kerajaan yang ketiga, yang di mata biru yang akan hidup, tidak dicemarkan dengan darah Yahudi atau darah Roman dari selatan, tetapi hanya orang-orang yang murni Aries. Kerajaan ketiga inilah yang di dalamnya tidak ada kemiskinan dan tidak ada keinaan. Itu kita punya cita-cita. Dengan jalan demikian, ia mengiming-iming kepada rakyat Jerman. Ambil Marx. Tadi saya ceritakan kepada saudara-saudara. Ia dapat betul menggambarkan satu, bukan saja Kleslos Matsapach, tetapi satu Kleslos Matsapach, yang di situ tidak ada penindasan. Sebaliknya, semua manusia hidup di dalam suasana kekeluargaan. Satu Statelos dan Kleslos Matsapach yang hanya ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikianlah saudara-saudara, maka salah satu syarat untuk bisa menjadi pemimpin ialah harus dapat mengiming-iming. Tetapi jangan mengiming-iming barang yang bohong. Itulah salah satu syarat. Perkataan saya saja mengiming-iming, tetapi sebenarnya ialah dapat membentangkan lead star kepada rakyat. Nomor 2, harus bisa memberi kepada rakyat demikianlah. Menganalisa hidup, cara kerja pemimpin-pemimpin besar, bisa memberi kepada rakyat rasa mampu mencapai apa yang diinginkan itu. Merasa mampu, membangunkan rasa mampu. Meskipun engkau bisa mengiming-iming, tetapi jikalau engkau tidak bisa membangunkan rasa mampu di dalam rakyat, bahwa rakyat bisa mencapai apa yang engkau iming-imingkan, ya, maka di dalam kalbu rakyat akan hanya hidup kepingin, ingin, tetapi belum menggumpal menjadi satu kehendak. Kemauan satu will, sebab sebelumnya sudah terhambat oleh rasa toh tidak mampu. Ibaratnya engkau bisa mengiming-iming seseorang yang badannya lemah. Lihat itu, di puncak pohon itu ada buah merah. Buah itu paling enak. Si dahaga kepingin buah itu. Tetapi ia merasa dirinya lemah, tinggal kepingin saja. Tidak, ia mempunyai kehendak, kemauan, will untuk mencapai buah itu. Atau engkau bisa ambil seorang pemuda, anak orang biasa. Engkau iming-imingi dia bisa ambil seorang pemuda, anak orang biasa. Engkau iming-iming dia dengan seorang gadis cantik, entah anak bangsawan tinggi, entah miliuner. Bung, lihat, bukan main cantiknya, tetapi ia tidak mempunyai rasa mampu untuk mengambil hati si gadis itu. Malah, ia merasa dirinya lemah sama sekali. Aku anak orang miskin, ia anak orang kaya, mana bisa kawin sama dia? Tidak akan timbul kehendak, will untuk mengawini gadis itu. Itu syarat nomor 2. Syarat nomor 3, bukan saja menanamkan keyakinan atau rasa mampu,
tetapi menanamkan kemampuan yang sebenar-benarnya. Menanamkan kemampuan memberi kepada rakyat the wealthy crack dengan cara mengorganisir rakyat itu. Jadi, tadinya sekedar keinginan oleh karena teriming-iming. Keinginan ini timbul, naik lagi setingkat menjadi kemauan. Oleh karena saudara bisa memberi kepada rakyat itu rasa mampu. Krachtgevoel. Krachtgevoel ini dinaikkan setingkat lagi menjadi the wealthy crack dengan cara mengorganisir rakyat itu. Kalau tiga ini saudara-saudara sudah bisa dijadikan trimurti, artinya dipersatukan di dalam tindakanmu sebagai pemimpin, saudara akan bisa menggerakkan massa. Das Letzter yang dinamis saudara-saudara harus memberi kemungkinan kepada tiga hal ini. Rakyat tertarik, 1. Rakyat mempunyai rasa aku atau kita bisa mencapai, 2. 3. Bukan saja rasa mampu tetapi memang mampu untuk mencapai itu. Kalau sekedar 2 dapat mengiming-iming, dapat memberi krachtgevoel, tetapi saudara tidak bisa memberi tenaga, buah di atas pohon itu tidak bisa terpetik. Saudara bisa berkata, "Hei, buah itu enak betul. Kepingin itu apa tidak? Kepingin? Mau apa tidak? Mau?" Tetapi saudara lupa melatih dia untuk memanjat pohon itu. Meskipun ia mempunyai kemauan, tetapi tidak bisa memetik oleh karena baru naik 2,5 meter sudah jatuh lagi. 3 syarat ini harus dipenuhi. Letzter daripada negara harus bisa realisasikan 3 syarat ini. Dasar negara pertama harus bisa menjadi meja statis yang mempersatukan segenap elemen bangsa Indonesia. Dan dasar negara itu harus kita merealisir 3 syarat yang saya sebutkan itu, agar supaya rakyat dengan alat yang dinamakan negara dapat benar-benar mencapai apa yang diletztarkan itu. Maka berhubungan dengan itu, elemen-elemen daripada dasar ini harus elemen yang tidak asing bagi bahasa Indonesia sendiri. Kalau kita mengambil elemen yang asing, tidak bisa elemen itu menjadi dasar statis. Demikian pula tidak bisa menjadi dasar Letzter dinamis. Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa. Jangan kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan. Bangsa atau rakyat mempunyai jiwa sendiri. Ernest Renan berkata, "Your nation is une army. Unity is in zeal." Bangsa itu satu jiwa. Jangan kira bangsa itu adalah jumlah daripada manusia itu dengan manusia itu, seperti kursi-kursi dijajar. Benar, bangsa itu terdiri dari manusia-manusia yang berjiwa. Malahan, apalagi bangsa-bangsa itu terdiri dari manusia-manusia yang berjiwa, tetapi kecuali daripada itu, bangsa itu mempunyai jiwa sendiri pula. Ada misalnya kitab Gustave Le Bon yang mengatakan bahwa bangsa itu mempunyai jiwa sendiri yang tidak hid element total daripada si Poland. Si Poland dan seterusnya mempunyai jiwa sendiri. Satu bangsa adalah satu jiwa. Nah, oleh karena bangsa satu rakyat adalah satu jiwa,
maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ia bisa menghikmati 1, 2, 100, 200 orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri sebagai bangsa. Tidak bisa auplegen dari luar. Itu harus laten, hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri. Susah mencarinya. Mana ini elemen-elemen yang harus nanti total menjadi dasar statis dan total menjadi letstar dinamis. Dicari-cari, berkristalisir di dalam 5 hal ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ini yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia. Satu waktu ini lebih timbul, lain waktu yang lebih kuat, tetapi selalu sekring itu 5 ini. Ada orang berkata, pada waktu Bung Karno mempropagandakan Pancasila, pada waktu menggali, ia menggalinya kurang dalam. Terang-terangan yang berkata demikian dari pihak Islam. Dan saya tegaskan, saya ini orang Islam. Tetapi saya menolak perkataan bahwa pada waktu saya menggali di dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, kurang dalam menggalinya. Sebab dari pihak Islam dikatakan, jikalau Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan mendapat dari galiannya itu Islam. Kenapa kok Pancasila? Kalau ia menggali dalam sekali, ia akan mendapat hasil dari penggaliannya itu Islam. Saya ulangi, saya adalah orang yang cinta kepada agama Islam. Saya beragama Islam. Dan saya menolak tuduhan bahwa saya menggali ini kurang dalam. Sebaliknya, saya berkata, penggalian saya itu sampai zaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu. Masyarakat Indonesia ini boleh saya gambarkan dengan soft-softan. Soft ini di atas soft itu. Di atas soft itu soft lagi. Saya melihat macam-macam soft. Soft pra-Hindu. Yang pada waktu itu kita telah bangsa yang berkultur dan bercita-cita. Berkultur sudah. Beragama sudah. Hanya agamanya lain dengan agama sekarang. Bercita-cita sudah. Jangan kira bahwa kita pada zaman pra-Hindu adalah bangsa yang biadab. Baca kitab misalnya dari Profesor Dr. Brandes. Di dalam tulisan itu ia buktikan bahwa Indonesia sebelum kedatangan orang Hindu di sini sudah mahir di dalam 10 hal. Apa misalnya? Tanaman padi secara sawah sekarang ini. Jangan kira itu pembawaan orang Hindu. Tidak, pra-Hindu. Tatkala Eropa masih hutan belukar, belum ada germantum. Di sini sudah ada cocok tanam secara sawah. Ini dibuktikan oleh Profesor Dr. Brandes. Alfabet Hanacaraka, data Sawala. Jangan kira itu pembawaan orang Hindu. Orang Hindu memperkaya wayang kulit, membawa tambahan lakon. Lakon terutama sekali Mahabharata dan Ramayana.
Tetapi dulu kita sudah punya wayang kulit, tetapi belum dengan Mahabharata dan Ramayana. Sebagian daripada restan wayang kulit kita dari zaman Prahindu, yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Dawala, Cepot, dan lain-lain itu, Prahindu. Kita dulu mempunyai wayang kulit yang menceritakan kepahlawanan kita, sejarah para leluhur. Kemudian datang orang Hindu membawa lakon, Mahabharata, dan Ramayana. Karena kita ini satu bangsa yang bisa menerima segala hal yang baik, lakon-lakon itu kita masukkan di dalam wayang sebagai perkataan daripada wayang kulit kita. Jadi, saya menggali itu dalam sekali, sampai ke saf-saf Prahindu. Datang saf zaman Hindu, yang di dalam bidang politik berupa negara Taruma, negara Kalingga, negara Mataram ke-1, negaranya Sanjaya, negara Empu Sendok, negara Kutai berupa Sriwijaya, dan lain sebagainya. Datang saf lagi, saf zaman kita mengenal agama Islam, yang di dalam bidang politik berupa negara Demak Bintoro, negara Pajang, negara Mataram kedua, dan seterusnya. Datang saf lagi, saf yang kita kontak dengan Eropa, yaitu saf imperialisme, yang di dalam bidang politiknya zaman hancur leburnya negara kita, hancur leburnya perekonomian kita, bahkan kita menjadi rakyat yang verpausified. Jadi 4 saf, saf Prahindu, saf Hindu, saf Islam, saf imperialis. Saya lantas gogo. Gogo itu seperti orang yang mencari ikan di lubang kepiting, sedalam-dalamnya sampai menembus zaman imperialis. Jadi saya menolak perkataan bahwa kurang dalam penggalian saya. Pada saya menggali-gali, menyelami saf-saf ini, saban-saban saya bertemu dengan kali ini. Ini yang menonjol, lain kali itu yang lebih menonjol. 5 hal inilah ketuhanan, kebangsaan, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Saya lantas berkata, kalau ini saya pakai sebagai dasar statis dan lead star dinamis, insya Allah seluruh rakyat Indonesia bisa menerima. Dan di atas dasar meja statis dan lead star dinamis itu, rakyat Indonesia seluruhnya bisa bersatu padu. Ambil misalnya hal sila yang pertama, ketuhanan, salah satu karakteristik bangsa kita, corak jiwa kita, baik zaman saf keempat maupun saf ketiga, saf kedua, saf ke-1, bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan daripada sesuatu hal, yang kepada hal itu ia menaruhkan segenap harapannya, kepercayaannya. Bangsa Indonesia pada umumnya, saya ulangi pada umumnya, sebab sila-sila ini adalah grootste gemene deler dan kleinste gemene veelvoud. Jadi, jangan kira tiap-tiap manusia Indonesia itu merasa berketuhanan, bahwa tiap-tiap orang Indonesia berkobar-kobar rasa kebangsaannya, bahwa tiap-tiap orang Indonesia menyala-nyala kalbunya dengan rasa kemanusiaan. Tiap orang Indonesia berkedaulatan rakyat, berkeadilan sosial. Tidak, tetapi sebagai keseluruhan, grootste gemene deler, kleinste gemene veelvoud, saya menemukan 5 corak ini. Ambillah kleinste gemene veelvoud, grootste gemene deler itulah. Hit can it enders daripada itu.
Kalau kita secara sosiologis sekarang ini mengikat ke taraf masyarakat Indonesia di dalam pertumbuhan. Saya dengan tegas mengatakan ini kupasan sosiologis yang akan saya berikan. Nanti saya akan tambahkan bukan hal-hal yang sosiologis, tetapi kenyataan. Sosiologisnya bagaimana? It can need enders. Tidak bisa lain daripada bangsa Indonesia ini hidup di dalam ketuhanan. Di sana ada tempat permohonannya, tempat kepercayaan. Mari lebih dahulu saya kupas secara sosiologis pertumbuhan masyarakat manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Manusia zaman dulu tidak sama dengan manusia zaman sekarang. Sekarang ada lampu listrik, ada sorong batik, ada kursi, ada slop, ada kacamata, ada kapal udara. Dulu tidak. Dulu manusia hidup di hutan-hutan, di gua-gua. Saya namakan itu fase pertama dari kehidupan manusia di dunia ini. Fase daripada kehidupan manusia sebagai manusia. Sebab, dan ini tidak saya bicarakan lebih lanjut, apakah manusia itu berada di dunia itu sudah menjadi manusia? Apakah manusia itu hasil daripada evolusi? Saya cuma menceritakan saja bahwa ada satu cabang ilmu pengetahuan bahwa manusia itu adalah hasil daripada evolusi. Bahwa tidak manusia itu begitu dilahirkan sudah satu manusia bernama Adam dan satu manusia bernama Eva. Kemudian dari dua ini tumbuh manusia-manusia lain, tapi manusia itu adalah hasil daripada pertumbuhan. Mungkin juga dulu berupa Encelynx sel yang satu. Kemudian evolusi menjadi Ungerfeldesdieren, evolusi menjadi semacam ikan-ikan, evolusi lagi binatang yang merayap tetapi mempunyai kaki. Evolusi lagi menjadi binatang yang memanjat di atas pohon, lama-lama timbul yang dinamakan sayap. Lama-lama menjadi binatang yang bisa lari, yang meloncat seperti kera. Kera yang merangkak dengan 4 kaki menjadi berdiri di atas 2 kaki. Evolusi lagi menjadi manusia sekarang. Proses ini makan waktu beratus-ratus ribu tahun. Di tanah air kita sendiri, pada satu ketika terdapat salah satu bukti daripada teori ini, yaitu di dekat kota Ngawi di desa Trinil terdapat tulang-tulang daripada makhluk yang demikian ini. Nyata makhluk manusia, tetapi bentuk masih setengah gorila, tetapi ia sudah berjalan dengan 2 kaki. Setengah monyet, tetapi sudah berjalan dengan 2 kaki. Maka karena itu dinamakan Pithecanthropus erectus. Pithecus itu artinya monyet, anthropus artinya manusia. Jadi Pithecanthropus artinya manusia monyet atau monyet manusia. Tetapi ia berjalan dengan 2 kaki, erectus. Pithecanthropus erectus yang ditaksir menurut ilmu biologi, batu yang membungkus tulang-tulang itu, sebab tulang itu pada suatu hari mungkin terbenam, entah kena lahar, entah kena banjir, entah kena apa. Katakanlah dalam lumpur yang terbungkus di dalam batu. Nah, ilmu biologi, ilmu batu menentukan umur batu ini 540.000 tahun. Jadi, lebih daripada setengah juta tahun. Dan tulang yang di dalam batu ini asal dari zaman paling sedikit setengah juta tahun yang lalu. Saya tinggalkan pertikaian dalam hal ini, dan saya mulai dengan cerita bahwa pada satu zaman manusia itu sudah sampai pada tingkat berupa manusia. Bukan lagi Pithecanthropus, tetapi sudah Anthropus yang penuh, cuma hidupnya dalam gua. Itu fase pertama hidup dalam gua, mencari penghidupan dengan memburu dan mencari ikan.
Memburunya bukan dengan senjata Mauser atau Lee Enfield, tidak, tapi zaman dahulu dengan batu dan sepotong kayu. Cara hidup ini adalah penting sekali. Alam pikiran manusia di segala zaman itu dipengaruhi oleh cara hidupnya. Ini adalah penting sekali. Ini mempengaruhi alam pikirannya. Tingkat yang pertama ini adalah tingkat demikian. Hidup dalam gua-gua, di bawah pohon-pohon mencari makan dengan memburu, dengan mencari ikan. Evolusi pertumbuhan. Datanglah lambat laun tingkat yang kedua. Jangan kira tingkatan yang kedua ini datangnya sekonyong-konyong. Tidak, ini adalah satu pertumbuhan yang evolusioner. Tingkat yang kedua ialah bahwa si manusia yang tadinya hidup dari pemburuan dan mencari ikan, mulai mengerti bahwa ternak bisa dipelihara. Tadinya, ia memburu kijang, sapi hutan, kambing hutan, dan lain sebagainya. Lambat laun timbul pengetahuan bahwa binatang-binatang itu bisa ditangkap, diikat, dikurung, anaknya dipelihara, bisa berkembang biak. Tingkat yang kedua ialah tingkat cara hidup manusia dengan terutama sekali. Garis besarnya saja grootste gemene deler dan kleinste gemene veelvoud. Hidup dari peternakan memelihara binatang. Lambat laun, dengan pemeliharaan binatang ini, setelah ia meninggalkan adat kebiasaannya memburu dan kemudian menjadi peternakan, ia agak lebih terikat kepada tempat, kepada ternaknya. Ia harus memberi makan kepada ternak itu, bukan saja memberi makan kepada diri sendiri yang berupa daging, tapi ia juga harus memberi makan kepada ternaknya. Lama-lama ia tahu bahwa makanan yang ia perlukan sendiri dan yang ia berikan kepada binatang itu bisa pula dicocok tanamkan, bisa ditanam. Dulu kalau ia perlu buah-buahan, ia pergi ambil di hutan. Ketemu jagung di hutan, ambil jagung. Baginya biasa, tanaman begini buahnya bisa dimakan. Berjumpa padi di rawa-rawa. Tapi padi liar, ia mengetahui, biasa baginya, bahwa buahnya dapat dimakan dan dapat pula diberikan kepada ternaknya. Tetapi lambat laun ia berpengalaman bahwa tanaman pun bisa ditanam. Tumbuhan-tumbuhan yang berupa jagung, padi, gandum, buah-buahan bisa ditanam. Dan terutama sekali saudara-saudara, ini adalah tingkat yang ketiga, cara hidup dari pertanian terutama sekali. Di sini kita pantas memberi salut kepada wanita. Wanitalah yang makhluk pertama yang mengusahakan tanaman ini. Bukan karena menganggurnya, tetapi merasa harus. Ia melihat bahwa biji jagung yang tidak termakan tumbuh. Dan ia melihat kalau biji jagung ini ditanam lebih dalam dan tanahnya dikorek-korek menjadi lebih subur dan bisa berbuah. Demikian biji padi dan juga tanaman-tanaman yang lain. Salah satu jasa daripada wanita ialah dialah yang pertama kali memperoleh ilmu pertanian. Sebagaimana juga sebenarnya wanita yang pertama kali mendapatkan ilmu menjahit, membikin pakaian. Wanita yang di rumah melihat anaknya kedinginan, ditutup badan anaknya itu dengan kulit binatang. Lama-lama ia berpikir, kalau kulit binatang yang satu ini disambung dengan kulit binatang yang lain, barangkali dengan tulang ikan yang tajam dan serat atau akar, dan begitulah timbul ilmu menjahit oleh wanita. Susu ternak, darah. Zaman dahulu itu orang masih makan darah, harus dikumpulkan. Wanitalah yang pertama-tama menemukan tempat untuk susu atau darah itu.
dari buah labu yang tua dikorek-korek, atau untuk tempat biji-biji yang dikumpulkan dari hutan-hutan. Wanitalah yang pertama kali mempunyai backgrip wadah. Bahkan, karena barangkali tidak ada buah labu, wanita yang menggali tanah liat. Dibentuknya dengan cara yang amat primitif, akhirnya menjadi semacam periuk. Wanita yang pertama kali membuat apa yang kita namakan rumah. Belum rumah seperti sekarang, meskipun rumah desa pun sangat sederhana. Wanita yang ditinggalkan suaminya ke hutan atau menggembala, tinggal dengan anaknya. Hujan, kemudian timbul pikiran menyusun daun-daun pisang atau lainnya untuk bernaung di bawahnya. Backgrip pertama daripada atap. Jadi, wanita adalah makhluk yang pertama yang mendapatkan apa yang dinamakan civilization, peradaban, wanita yang membuat periuk, wanita yang menjahit kulit, wanita yang menganyam serat menjadi tenunan kasa. Wanita yang bercocok tanam mula-mula. Ini tingkat yang ketiga, cocok tanam. Si laki lama-lama melihat bahwa jagung, padi bisa ditanam. Lama-lama si laki pun meninggalkan cara hidup berternak. Capek selalu mencari tempat pengembalaan. Lantas ia menetap juga. Perkataan menetap. Dulu tatkala ia masih hidup memburu tidak menetap, selalu berpindah-pindah, nomaden. Tatkala ia berternak pun, tingkat yang kedua, tidak menetap, berpindah-pindah mencari makanan untuk ternaknya, nomaden. Tetapi ketika pertanian diterima oleh wanita dan juga oleh laki-laki, manusia cara hidupnya terutama sekali dari pertanian. Manusia lantas meninggalkan cara hidup nomads menjadi orang-orang yang menetap. Tingkat keempat, juga saudara harus bayangkan evolusi. Pertanian lama-lama timbul pikiran akan semacam bajak, timbul pikiran untuk memotong, timbul pikiran untuk membuat alat. Lama-lama timbul satu kelas. Aku tidak ikut bercangkul. Aku membuat semacam linggis dari kayu. Timbul juga satu pikiran bahwa untuk mengangkut barang dari satu ke lain tempat harus ada yang bisa menggelinding. Lama-lama menjadi backgrip gerobak. Gerobak yang sederhana. Wanita yang bikin periuk, timbul pikiran, bikin periuk saja. Sehari-hari bikin periuk. Wanita yang bikin tenun, timbul pikiran mengumpulkan serat-serat untuk menenun. Lantas timbul satu kelas yang sehari-hari mengumpulkan serat-serat untuk menenun. Kelas penenun. Demikianlah seterusnya timbul golongan-golongan manusia yang cara hidupnya membuat alat yang kemudian ditukarkan kepada orang yang bercocok tanam. Aku membuat periuk, aku perlu makan, ambillah periuk dan berilah aku jagungmu atau gandummu atau padimu. Backgrip real handle, tukar-menukar timbul. Di dalam tingkat keempat ini akhirnya tumbuh kelas yang terutama sekali hidup daripada apa yang dinamakan niche fairhead, kerajinan, membuat alat, membuat gerobak, membuat pacul, membuat bajak, membuat pedang, dan lain-lain. Hidup hanya membuat alat yang hasilnya ditukarkan dengan hasil pertanian. Rehandle. Evolusi lagi. Akhirnya meningkat menjadi zaman yang sekarang ini yang dididik di dalam alam yang dinamakan alam industrialisme. Pertumbuhan daripada niche fairhead ini pembuat produksi. Lantas timbul cara mendidik orang lain dengan perburuhan, dengan terdapatnya mesin uap dan lain-lain. Industrialisme itu adalah sifat yang kita hidup sekarang ini atau kita mengalami. Melihat sekarang ini terutama sekali terjadi di dunia barat.
di Amerika dan di Eropa. Saya ulangi, dus manusia ini pertumbuhan melalui 5 tingkat sesudah ia berbentuk dan berupa manusia. Saya tidak bicarakan hal Pithecanthropus, memburu dan mencari ikan 1, beternak 2, cocok tanam 3, kerajinan 4, industrialisme 5. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah de Goste Gemene Deler dan de Kleiste Gemene Vielfalt, corak umum daripada masyarakat manusia. Tadi saya menandaskan kepada saudara-saudara, cara hidup manusia mempengaruhi alam pikirannya, juga mempengaruhi alam persembahannya. Kalau boleh saya pakai perkataan ini, tatkala ia masih hidup di dalam hutan, di dalam gua-gua, apa yang ia sembah? Pada waktu malam gelap gelita, di dalam hutan, ia hidup di dalam alam yang gelap, penuh dengan ketakutan. Ia melihat bulan dan bintang-bintang. Ia sembah bulan dan bintang-bintang itu. Pada waktu hujan lebat, ia takut kepada petir. Laksana petir itu menggambarnya. Ia menyembah kepada petir. Ia menyembah kepada sungai yang memberi ikan kepadanya. Ia menyembah kepada pohon yang rindang yang ia bisa bernaung di bawahnya. Ia menyembah kepada awan yang bergerak. Ia menyembah kepada matahari yang memberi cahaya cemerlang pada siang hari. Ia menyembah kepada barang-barang yang demikian itu. Itulah Tuhannya pada waktu itu. Berupa gunung yang mengeluarkan api, berupa bulan, berupa bintang, berupa matahari, ialah punya Tuhan. Saya tidak mengatakan itu Tuhan yang tepat, tetapi ia punya Tuhan pada waktu itu. Dan ini zaman tidak sebentar, lama sekali. Tuhannya yang berupa guntur dan petir, ia materialisir, ia materikan. Ia mendengar guntur menggelendung, apa itu? Oh, itu Thor yang turun dari 1 mega ke lain mega. Tiap-tiap kaki mengenai 1 mega, keluar suara. Kalau ia mendengar guntur menggeledak itu, Thor sedang berjalan, Thor sedang naik kuda yang berlompat dari satu awan ke awan lain. Ia menyembah sungai yang memberi makan kepadanya. Sebagai dialami India yang dahulu, orang masih menggunakan sungai, sungai Gangga misalnya. Bengawan Silungga kata orang Jawa, sungai Gangga itu asalnya dari zaman bahula. Ia menyembah sungai, ia menyembah petir, menyembah batu yang di dalam Bhagavad Gita diceritakan pada hakikatnya yang harus kita kenal dan kita hormati bukan batunya itu, tetapi dia punya jiwa yang menyembah. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata kepada Arjuna, "Kau kenal aku? Aku is ik. Aku adalah hidup. Aku adalah angin. Aku tiada mula, tiada akhir. Aku adalah di dalam geloranya air samudra yang membanting di pantai." Itu juga disembah. Sang manusia zaman dulu, fase pertama itu, kalau samudra sedang menggelora, membanting di pantai, menaklukkan lututnya, menyembah sebagaimana orang Jawa pantai selatan dulu. Kalau mendengarkan lautan kidul sedang menggelora, orang-orang berkata, "Lampor, lampor." Manusia Jawa zaman dahulu menyembah laut selatan. Saya kembali kepada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita berkata, "Aku adalah di dalam geloranya air laut yang membanting di pantai. Aku adalah di dalam sepaunya angin yang sedang meniup. Aku adalah di dalam batu yang engkau sembah. Aku ada di dalam awan yang bergerak. Aku ada di dalam api, aku di dalam panasnya api, aku ada di dalam bulan, aku ada di dalam sinarnya bulan. Aku di dalam senyumnya sang gadis yang cantik, aku yang tiada mula tiada akhir." Bhagavad Gita menegaskan bahwa dia manusia yang berubah-ubah.
zat yang ia sembah, yang ia tidak kenal. Di dalam zaman fase pertama berupa pohon, berupa petir, berupa air laut, berupa sungai, sampai dimaterialisir. Thor, dewa daripada Donner. Notaben, saudara-saudara, kita punya perkataan guntur. Nama guntur itu universal. Saudara-saudara, di daerah Skandinavia, dewa langit dinamakan Thor. Gluduk, guruh, petir itu orang Skandinavia zaman dulu mengatakan Kung Thor, King Thor, Raja Thor. Perkataan Kung Thor itu sama dengan kita punya perkataan guntur. Ini adalah oleh karena pada hakikatnya manusia di dunia itu adalah satu. Mankind is one. Manusia itu satu sebetulnya. Yang berbeda-beda itu warna kulitnya. The same under the skin, kata orang Amerika. Di bawah kulit sama saja. Kalimat itu pernah diucapkan pula di situ Presiden Eisenhower. Fase pertama itu Tuhan manusia. Saya ulangi, bukan Tuhan yang sebenarnya yang tepat. Dia punya backgrip, itu manusia mengira Tuhan guntur. Tuhan air sungai, Tuhan angin. Contoh dari restan-restan kepercayaan ini tadi saya sebutkan. Di India, orang masih menyembah sungai Gangga. Di Jawa, Lampor. Zaman dulu orang Yogyakarta kalau ada angin dari selatan meniup, lampor, lampor, lampor. Bahkan di kota Yogyakarta, orang pasang lentera di luar rumah. Fase kedua. Manusia hidup dari peternakan. Pindah bentuknya, ia punya Tuhan, terutama sekali berupa binatang. Oleh karena binatanglah yang memberi susu, daging, kulit kepadanya, oleh karena hidupnya sebagian besar bergantung kepada binatang. Ia punya Tuhan, lantas dirupakan binatang. Ia malahkan mengatakan kepada orang yang masih menyembah batu, masa batu disembah, pohon disembah, sungai disembah? Ini Tuhan yang betul, berupa binatang. Bangsa Mesir zaman dulu menyembah binatang sapi yang bernama Apis, atau burung yang bernama Osiris. Bahkan di India, sampai sekarang masih ada restan penyembahan binatang. Di daerah yang masih memegang adat kuno, jika saudara mengganggu seekor sapi, saudara dibunuh. Sapi adalah binatang keramat. Begitu keramatnya sampai tai sapi dikeramatkan. Bukan saja sapi, boleh masuk toko, masuk di mana-mana. Orang India yang masih kolot, sakit misalnya, minta tai sapi yang masih hangat dicampur air dan airnya dipercikan kepada orang yang sakit. Wanita India yang masih kolot, tiap pagi sebelum membuat api untuk membuat roti bakar, sekeliling dapurnya disiram dengan air tai sapi. Ya, oleh karena dia anggap ini keramat. Agar menolak segala bahaya. Ini adalah restan dari zaman manusia yang masih hidup terutama sekali di dalam peternakan. Tingkat ketiga, manusia hidup dari pertanian. Pindah saudara-saudara, dia punya backgrip daripada Tuhan itu kepada sesuatu zat yang menguasai pertanian. Timbul Dewi Laksmi, timbul Dewi Sri, timbul Satyo Harja di tanah Pasundan. Dewi-dewi yang memberikan pertanian, sebab pertanian adalah satu on the care factor. Tergantung dari iklim, tergantung kepada kering atau hujan, tergantung dari banyak hal. Kalau orang tani sudah menanami tanamannya, tidak lain ia lantas memohon. Ini adalah salah satu corak dari tiap bangsa agraris. Tentu ia hidup di dalam alam katakanlah keagamaan, ketuhanan, religius. Tiap-tiap bangsa agraris
oleh karena segala sesuatu tergantung kepada Faktoren yang mengenai iklim. Sesudah ditanam, padinya kalau untung bisa memiliki hasilnya. Kalau kebanyakan hujan mati tanamannya. Oleh karena itu ia memohon. Nah, Tuhannya itu lantas dibentukkan sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Dewi Sri, Dewi Laksmi, Saripohaci, Gadinen van de Landbouw. Malahan dibentukkan manusia. Tetapi di dalam alam pertama tidak selalu dibentukkan manusia. Pohon ya pohon, kayu ya kayu, yang disembah, sungai juga sungai yang disembah. Belum dibentukkan manusia. Di dalam alam kedua, peternakan juga belum dibentukkan manusia. Sapi ya sapi, buaya ya buaya, disembah di alam Mesir yang dulu. Coba lihat lukisan-lukisan Mesir dulu. Peladuk ya peladuk, ular ya ular. Tetapi di dalam alam ketiga, bentuk Tuhan. Yang manusia sembah dibentuk manusia. Dalam ilmu pengetahuan dinamakan antropomorf. Antropus adalah manusia, morf adalah bentuk, berbentuk manusia, berbentuk Dewi Laksmi, manis. Coba lihat patung Dewi Sri, Dewi Laksmi, manis. Di dalam pikiran, dewi-dewi ini manis, antropomorf. Demikianlah perpindahan background manusia daripada Tuhannya. Batu pindah kepada sapi, dari sapi pindah kepada antropus, dewi. Di dalam alam keempat, yang orang membuat alat, siapa yang menjadi penentu daripada alam pembuatan alam itu? Penentunya ialah terutama sekali akal. Akal-akalah yang melahirkan sabit, bajak, jarum. Witvindingen yang waktu itu masih sangat primitif, tapi oleh Witvindingen daripada akal. Tuhan manusia di dalam taraf keempat ini adalah terutama bersarang di sini, di akal. Yang tadinya berupa batu pindah berupa sapi, berupa dewi. Di dalam alam keempat itu menjadi gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tadinya masih bisa diraba, batu bisa diraba, sungai bisa, sapi bisa. Dewi bisa diraba. Malahan di zaman Yunani diadakan kontes tiap tahun siapa yang dijadikan dewi dan si manusia itu yang disembah. Seorang gadis cantik didewikan. Diadakan satu pemilihan di kalangan alim ulama zaman itu. Ini dewi. Salah satu contoh yang sampai sekarang masih ada yaitu patung Aphrodite buatan Praxiteles. Praxiteles seorang pembuat patung yang pandai sekali membuat patung wanita Aphrodite. Dewi Asmara yang sampai sekarang kalau orang melihat patungnya itu bukan main. Tapi yang membuat patung itu dari apa? Modelnya apa? Apakah ciptaan? Tidak. Betul-betulan, pada satu hari di tempatnya itu ada pemilihan Dewi Asmara. Seorang wanita yang cantik dikeramatkan menjadi Dewi Asmara. Dan ahli seniman ini membuat patung, modelnya benar-benar wanita itu. Materi Zwievermans, dan ia namakan patung ini Aphrodite. Alam keempat gaib. Tuhan dimasukkan di dalam alam gaib. Tuhan di mana? Tidak kelihatan, tidak bisa mata melihatnya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Gaib. Oleh karena akallah menjadi penentu daripada hidup manusia. Fase yang terakhir, industrialisme. Di situ malahan lebih daripada diagibkan. Karena di situ manusia merasa dirinya atau sebagian dari manusia merasa dirinya Tuhan. Di dalam alam industrialisme itu, apa yang tidak bisa dibikin oleh manusia? Mau petir, aku bisa bikin petir. Aku
aku bisa bikin petir. Menara yang tinggi, aku isi elektrisiti sekian miliar volt. Aku bukan dia punya strum, petir. Aku bisa membuat petir. Mau apa? Mau suara dikirim ke Amerika? Aku bisa membuatnya. Mau hujan? Sekarang ada pesawat-pesawat pembikin hujan. Mau outer space? Keluar daripada alam ini? Aku bisa. Aku akan menguasai bulan. Aku bisa. Aku kuasa. Tuhan, persetan tidak ada Tuhan itu. Lucunya di situ, sebagian daripada manusia berkata, Tuhan tidak ada. Saudara-saudara bisa mengikuti analisa ini, batu atau pohon, pindah binatang, pindah dewa atau dewa, pindah ada Tuhan tetapi tidak bisa dilihat, gaib. Nomor 5, sebagian daripada manusia, the Herser Fan Industry, the Glirden, banyak yang berkata, tidak ada Tuhan, hilang sama sekali begrip itu. Nah, ini bagaimana saya menyelami masyarakat Indonesia. Dan pada garis besarnya, Grootste Gemene Deler dan Kleinste Gemene Volk, saya melihat bahwa bangsa Indonesia percaya pada adanya satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sebagai Grootste Gemene Deler, Kleinste Gemene Volk, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Dan tadi saya berkata, Hit Kenneth Anders, oleh karena masyarakat Indonesia pada dewasa ini sampai kepada penggalian-penggalian ke dalam, terutama sekali masih hidup di dalam alam perpindahan keempat, 3 ke 4 dan 4 ke 5, sebagian besar masih agraris dan tiap-tiap bangsa yang agraris mempunyai kepercayaan. Sebagian hidup di dalam alam kerajinan. Tadi pun saya terangkan, rakyat yang hidup di dalam alam Niflheim pada garis besarnya percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang gaib, sebagian kecil yang telah hidup di dalam alam industrialisme itu, tetapi bukan dari corak daripada keseluruhan tingkat masyarakat kita. Tingkat masyarakat kita pada sekarang ini, terutama sekali ialah sebagian agraris, sebagian Niflheim, dan baru kita melangkah sedikit ke alam industrialisme. Mengingat ini semua, Hit Kenneth Anders of kita ini harus satu rakyat yang mempunyai kepercayaan. Dus, kalau kau memakai ketuhanan sebagai satu pengikat keseluruhan, tentu bisa diterima. Sebaliknya, kalau saya tidak memakai ketuhanan ini sebagai satu alat pengikat salah satu elemen daripada media statis dan late star dinamis itu, maka saya akan menghilangkan atau membuang elemen yang bahkan masuk betul-betul di dalam jiwanya bangsa Indonesia. Kalau saudara tanya kepada betul-betul di dalam jiwa bangsa Indonesia, kalau saudara tanya kepada saya persoaling apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Ya, saya ini betul-betul percaya kepada agama Islam. Saya percaya dengan adanya Tuhan. Loh, lah kok manusia itu dulu menyembah patung, sapi dewa atau dewi, kemudian gaib? Apa Tuhan itu berubah-ubah? Tidak, bukan Tuhannya yang berubah-ubah. Zat ini tidak berubah-ubah, tetapi yang berubah-ubah ialah begrip manusia. Begrip manusia yang berubah-ubah, bergelora atau suara burung di dalam malam gelap gelit, itu dikira suara Tuhan. Demikian pula orang di dalam alam peternakan mengira bahwa Tuhan berupa sapi, atau orang di dalam alam pertanian mengira Tuhan berupa Dewi Sri.
Di dalam alam neighborhood, orang memberikan mahligai kepada akal. Ya, Tuhan ada, tetapi tidak bisa bilang di mana. Dan orang yang sudah bisa memecahkan atom, ada yang berkata, "Nonsen, Tuhan, aku membuat atom. Aku bisa menguasai langit." Pengiraan manusia yang berubah, Tuhannya tetap. Aku pernah memberi satu gambaran seekor gajah di dalam kuliah saya di Chandra di Muka. Ada 5 orang, kelima-limanya buta dan belum pernah melihat gajah karena butanya. Mereka datang pada seorang yang mempunyai gajah. "Hei, kami 5 orang kepingin tahu gajah, boleh?" Gajahnya besar, dikeluarkan dari kandangnya. Nah, ini gajah yang berdiri di muka saudara-saudara. Coba saudara A, kalau mau tahu gajah, peganglah gajah itu. Si A maju ke muka di pegangan dan mendapat belalai. B maju ke muka dan ia meraba-raba mendapat kaki gajah. Gajah itu kok begini? Empuk, tetapi seperti pohon kelapa. C maju ke muka. Orangnya tinggi, pegang-pegang dapat telinga gajah. Ya, gajah itu seperti daun keladi, Pak. Keempat, seorang agak kerdil. Pegang-pegang dapat ekor gajah, seperti pecut cemati. Nomor 5, yang paling kerdil, maju ke muka. Di bawahnya gajah, tidak dapat pegang apa-apa. Mana gajahnya? Itu gajahnya, di atas bung, itu gajah. Oh, gajah itu seperti Hawa. Backgrip manusia kepada Tuhan juga demikian. Tadi seorang mengira gajah seperti belalai. Satu mengira tidak ada, tetapi gajah ada. Cuma backgrip manusia yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, demikian pula kalau saudara tanya kepada saya, Tuhan bagi saya ada. Malahkan bagi saya Tuhan adalah suatu relates. Di dalam tiap-tiap saya sembahyang, saya bicara kepada Tuhan, dan saya sering minta apa-apa kepada Tuhan, dan Tuhan kasih kepada saya. Dan itu memperkuat kepercayaan saya bahwa Tuhan itu ada. Ini cerita personlik. Saya sering mendapat peringatan dari Tuhan berupa impian. Kalau saya mimpi dan mimpi itu saya rasa ini mimpi-mimpi betul, biasanya keesokan harinya terjadi. Bagi saya, praktek saya kalau saya sudah mimpi dan saya merasa betul ini bukan impi-impian, kontan keesokan harinya terjadi. Hal-hal yang semacam itu memberi keyakinan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada garis besarnya? Kalau pada garis besarnya telah saya gogo, saya selami, sudah saya lihat secara historis, sudah saya lihat dari sejarah keagamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang sebagai yang kita kenal di dalam agama kita. Dan formularing Tuhan yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu lead star yang utama. Sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini bahkan itulah yang menjadi lead star kita yang utama. Untuk menjadi satu bangsa yang mengejar kebajikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan, bukan saja menjadi statis,
tapi juga let star dinamis menurut kepada kita supaya elemen ketuhanan ini dimasukkan. Dan itulah sebabnya, maka di dalam Pancasila, elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas. Bab 1 selesai. Menembus zaman